Senin malam itu, suasana di rumah Ali di Condet tampak sibuk. Ali, bersama dua temannya, Angga dan Rudi, sedang mempersiapkan perlengkapan mereka untuk mendaki Gunung Gede Pangrango. Angga dan Rudi tiba di rumah Ali tepat pukul 8 malam. Mereka mengecek kembali peralatan mendaki, mulai dari tenda, matras, sleeping bag, hingga perbekalan makanan dan minuman. Ali, yang sudah berpengalaman mendaki, memastikan semuanya siap. "Jangan lupa headlamp, baterai cadangan, dan P3K, ujar Ali sambil memeriksa daftar perlengkapan di buku catatannya. Angga dan Rudi mengangguk setuju. Mereka tahu pendakian kali ini akan membutuhkan persiapan yang matang, terutama karena mereka berencana mendaki pada malam hari. Setelah semuanya dipastikan lengkap, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum berangkat. Pukul 9 malam, mereka bertiga bergegas menuju Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Jalanan malam itu relatif sepi, hanya ditemani suara deru kendaraan dan gemerlap lampu kota yang mulai memudar saat mereka mendekati kawasan pegunungan. Mereka tiba di gerbang Taman Nasional tepat pukul 12 malam. Cuaca malam itu cukup dingin, namun semangat mereka tidak surut. Setelah mengurus perizinan dan istirahat sejenak, mereka mulai mendaki pada pukul 2 dini hari. Perjalanan di malam hari ini terasa menantang. Tetapi tidak ada kejadian aneh yang mereka alami selama perjalanan tersebut. Pada pukul 11 siang hari Selasa, mereka akhirnya sampai di padang savana, sebuah area terbuka yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Mereka memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat serta menikmati makan siang di sana. Namun, sekitar pukul 1 siang, cuaca mulai berubah. Awan-awan gelap menggelayuti langit, tanda-tanda hujan mulai terlihat. "Sepertinya kita harus bermalam di sini lagi. Cuaca tidak mendukung untuk turun sekarang," kata Rudi sambil melihat ke arah langit yang semakin gelap. Setuju dengan saran Rudi, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda kembali dan menginap 1 malam lagi di padang savana. Rabu pagi, cuaca sudah kembali cerah. Pukul 7 pagi, mereka merapikan tenda dan perlengkapan untuk bersiap-siap turun gunung. Saat semuanya sudah siap, Ali melihat seorang pendaki ranger yang berjalan sangat cepat menuruni gunung. "Wow, lihat itu, ranger itu cepat sekali," kata Ali kagum. Tidak mau kalah, Ali memutuskan untuk mengikuti langkah ranger tersebut. Dia berjalan dengan cepat, meninggalkan Angga dan Rudi di belakang. Namun, semakin lama Ali berjalan, semakin dia kehilangan jejak ranger tersebut. Rasa penasaran dan sedikit kesal karena tertinggal membuat Ali terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Saat Ali tiba di pos 2 pukul 5 sore, dia baru menyadari bahwa dia telah meninggalkan Angga dan Rudi jauh di belakang. Dia memutuskan untuk berhenti sejenak dan menunggu mereka datang. Saat itu, suasana di sekitar pos sangat sepi, hanya terdengar suara daun bergesekan ditiup angin dan awan-awan di langit yang begitu gelap. Tiba-tiba, Ali melihat sosok bayangan hitam di antara semak-semak pohon. Bayangan itu memiliki mata merah yang menatap tajam ke arahnya. Ali merasakan bulu kuduknya merinding. Saat dia mencoba melihat lebih jelas, dia juga melihat sosok anak kecil dengan kaki yang sangat panjang bergelantungan di pohon. Badannya kecil tapi kakinya menjuntai jauh ke bawah. "Astaga, apa itu?" Ali bergumam dalam hati, sambil mencoba untuk tetap tenang. Ali juga melihat danau kecil yang tampak aneh. Airnya tidak seperti danau biasanya, lebih gelap dan tidak memantulkan apapun. Dia merasa seperti berada di dimensi lain yang penuh dengan keganjilan. Ketakutan mulai merayapi Ali. Dia berlari secepat mungkin menuju pos 1. Kakinya bergerak tanpa henti, meskipun napasnya mulai terengah-engah. Pikirannya hanya fokus untuk menjauh dari sosok-sosok aneh yang dia lihat tadi. Setibanya di pos 1, Ali teringat bahwa Angga dan Rudi masih di atas gunung. Rasa bersalah dan khawatir membuatnya memutuskan untuk kembali naik dan mencari mereka. Pada pukul 6 sore, dia kembali ke pos 2, berharap bisa bertemu dengan Angga dan Rudi. Di pos 2, suasana sudah mulai gelap. Ali mencari-cari sosok temannya di sekitar pos. Akhirnya, dia melihat bayangan Angga dan Rudi yang berjalan perlahan mendekatinya. Mereka tampak lelah tapi lega melihat Ali. "Ali, kamu kemana saja? Kami mencarimu," kata Rudi dengan nada khawatir. Ali menceritakan apa yang dia alami, tentang bayangan hitam, anak kecil dengan kaki panjang, dan danau aneh. Angga dan Rudi tampak bingung dan sedikit ketakutan mendengar cerita Ali. "Kita harus segera turun," kata Angga.
Mereka bertiga segera bergegas menuju pos 1 dan terus berjalan turun. Malam itu terasa sangat panjang dan menegangkan. Meskipun tidak ada lagi penampakan aneh, perasaan takut masih menyelimuti mereka. Saat mereka mendekati gerbang Taman Nasional, suasana mulai terasa lebih normal. Mereka melihat beberapa pendaki lain yang juga sedang turun. Hal itu sedikit membuat mereka merasa aman. Sesampainya di gerbang, mereka segera melapor kepada petugas ranger dan menceritakan pengalaman mereka. Ini memang sering terjadi di sini. Gunung Gede Pangrango memang dikenal memiliki banyak kisah misteri, kata salah satu ranger. Mereka kembali ke Condet dengan perasaan lega. Pengalaman mendaki yang awalnya biasa saja, berubah menjadi petualangan mencekam yang tak akan pernah mereka lupakan. Sesampainya di rumah Ali, mereka langsung beristirahat. Tubuh mereka lelah, tapi pikiran mereka masih dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Pendakian di Gunung Gede Pangrango yang awalnya hanya bertujuan menikmati keindahan alam, berubah menjadi petualangan horor yang tak terlupakan bagi Ali, Angga, dan Rudi. Kejadian aneh di pos 2, dengan sosok bayangan hitam, anak kecil berkaki panjang, dan danau misterius, membuat mereka sadar bahwa alam pegunungan menyimpan banyak misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Pengalaman ini membuat mereka lebih berhati-hati dalam setiap pendakian berikutnya. Mereka belajar bahwa persiapan fisik dan mental sangat penting, dan yang terpenting, mereka harus selalu bersama-sama, tidak terpisah satu sama lain. Tahun 2014 menjadi tahun yang penuh kenangan dan pelajaran bagi mereka bertiga. Pendakian di Gunung Gede Pangrango adalah pengalaman yang akan selalu mereka ceritakan kepada teman dan keluarga, sebagai bukti bahwa alam memiliki sisi misterius yang tak terduga.